Fakunu indallahi minal matrudina, jadilah dia di sisi Allah orang-orang yang tertolak. Matrud, orang-orang yang tertolak, atau mardud. Matrud dengan mardud sama. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal haju ash'ath aghbar. Hanya saja orang melakukan ibadah haji ash'ath, rambutnya ash'ath itu banyak debu, aghbar. Ash'ath itu rambutnya keriting, aghbar banyak debunya. Artinya capek orang melakukan ibadah haji. Mana ada orang ibadah haji santai-santai, tiduran lagi. Waktu ngaji di sisi Mufti Tarim, saya Habib Ali Masyhur, ketika saya ngaji dengan beliau kitab Al-Minhaj, yang beliau takrirkan kitab Mughnil Muhtaj, syarah Al-Minhaj. Itulah Habib Ali Masyhur. Ini Habib Ali Masyhur kakaknya Habib Umar, gurunya Habib Umar. Dan berikut orang tua, yaitu bapak susunya lah Habib Umar. Ini Habib Ali Masyhur. Sampai beliau bilang, zaman sekarang enak orang melakukan ibadah haji, di sana sini AC. Sampai di Arafah pun banyak AC-nya. Jadi nggak kelihatan asy'ath aghbar. Kan dalam sabda Rasulullah, innamal hajju asy'ath akbar. Nah, bagaimana kita harusnya bersyukur kepada Allah, jangan sampai ada celotehan-celotehan yang nggak ada manfaatnya. Enak sini daripada zaman dulu ya. Nggak boleh, tetap nggak boleh dibanding-banding. Harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita naik bus dengan berasa, ya Allah, bagaimana perjalanan baginda Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah untuk melakukan ibadah haji dan dakwah. Masya Allah, itu yang harus kita lihat, betapa perjuangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita tahu diri, bersyukur kita dengan adanya dakwah Rasulullah dan hajinya Rasulullah. Wa hajja alaihi salatu wassalamu ala rahlin rathin wa tahtahu qatifatun rath la tusawi arba'ata darahim. Baginda Rasulullah melakukan ibadah haji dengan perjalanan yang rath, itu perjalanan yang agak memprihatinkan. Ketika itu baginda Rasulullah cuma punya karpet yang juga kumuh, lusuh, karpet yang lusuh. Nggak sebanding dengan 4 dirham kalau itu, nggak sebanding. Artinya tuh sangat sederhana hajinya baginda Rasul Muhammad. Fakullama kana al-hajj aktsar tawaddu'an wa tamaskunan. Hendaklah orang yang melakukan ibadah haji lebih banyak tawadhu'nya dan lebih banyak tenangnya, harusnya. Semakin kita lama di Mekah, semakin kita lama di Madinah, harusnya tuh iman makin meningkat. Makin kita dekat kepada Allah. Sampai pada akhirnya ketika kita mau pulang, mahabbahnya kepada Allah dan Rasulullah sempurna. Amin. Kan nanti kalau misalnya dia sempurna, dia bakal membawa haji yang mabrur untuk masing-masing negaranya. Nah, dari situ Islam tersebar. Zaman-zaman dahulu penyebaran Islam itu diantaranya lewat haji. Perjumpaan kaum muslimin dalam satu waktu, mereka saling mengambil ilmu dalam haji, mendapatkan masing-masing sanad keilmuan dalam haji. Persebaran dakwah di antara dakwah internasional itu dalam haji. Mereka pulang akhirnya membawa keilmuan dalam haji tersebut. Kita lihat zaman Kiai Hasyim Asy'ari, zaman Kiai Saleh Darat, zaman Kiai Wahab Hasbullah, atau zaman sebelumnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Mereka pulang ke Indonesia, atau Syekhuna Khalil, atau siapapun mereka para ulama saleh, pulang dari haji mereka membawa keilmuan ke negaranya masing-masing. Alhamdulillah, ini dakwah internasional dalam haji, jamaah sekalian. Makanya kalau misalnya kita haji, jangan cuma sekedar kita ngambil ibadah toh saja, ambil banyak keilmuan di sana. Banyak mereka para ulama-ulama. Dulu kalau misalnya kita jamaah haji itu Indonesia, banyak mengambil sanad
kepada Sayyidul Imam Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Al-Muhaddits Al-Khabar, Musnidud Dunia, orang Padang. Orang Padang, Al-Fadani, seorang Padang, orang Padang asli, Sumatera Barat. Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Kalau kita lihat, Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki berguru kepada Syekh Yasin. Bahkan kita punya guru Al-Habib Umar, itu sanadnya kembali kepada Syekh Yasin. Di antaranya, kalau kita lihat biografi Al-Habib Umar, itu tertulis di situ di antara guru-gurunya adalah Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, orang Padang asli. Masya Allah, beruntung kita orang Indonesia mempunyai ulama sekaliber Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, ulama besar. Yang sebelumnya ada Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, seorang Banten asli. Itu ilmunya dan kuasanya seluruh dunia. Berapa banyak mereka para ulama-ulama ngambil dari beliau. Satu dunia semuanya ngambil sanad. Allahu Akbar. Beruntung kita, alhamdulillah. Jadi kita mempunyai banyak ulama soleh itu beruntung. Kemarin kita masih jumpa ya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, kalau lagi haji banyak orang-orang Indonesia ke sana, ya kan, mendapatkan sanad, mendapatkan keilmuan. Masya Allah, teman, Masya Allah, berjumpanya para ulama-ulama sedunia di Makkah, di Rusaifah, di tempat Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki yang sekarang diteruskan oleh anaknya Sayyid Ahmad. Dan kalau misalnya kita lihat dahulu, sebelum Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid yang dilahirkan di Bogor, punya ribat di Al-Madinatul Munawwarah. Berapa banyak mereka para ulama-ulama saleh datang ke sana dan mendapatkan sanad. Yang sekarang dakwah di berbagai macam tempat. Banyak para ulama-ulama saleh. Syekh Ismail Al-Yamani terus sampai berikutnya. Syekh Amin Qutbi. Gitu. Makanya kan ada salawatan Syekh Amin Qutbi, gimana? Habibin Nabi, Amin Qutbi, Habibin Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi. Sidana Nabi artinya Sayyidina. Itu diringkas dalam bahasa Mesir. Asalnya Sayyidina Nabi. Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi. Tuh. Ini gurunya para guru. Bahkan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, gurunya Al-Habib Umar, mertuanya Al-Habib Umar, berguru kepada Syekh Amin Qutbi. Kalau kita lihat guru Nusa Tenggara Barat, Kiai Zainuddin Pancor, itu guru futuhnya itu Syekh Amin Qutbi. Yang sering dibaca. Ya. Sering nggak dibaca tuh Sayyidina Nabi? Amin Qutbi Habibin Nabi. Masya Allah, semua Masya Allah. Demikian zaman dulu orang melakukan ibadah haji ketemu Syekh Amin Qutbi. Allahu Akbar. Jadi alangkah indah kalau misalnya kaum muslimin melakukan ibadah haji bukan cuma sekedar ibadah yang ritual saja. Coba di situ pertemuan mereka para ulama-ulama saleh. Makanya enaknya kalau misalnya kita berangkat haji bareng ulama. Berarti kita tahu wawasan syariat lebih tinggi lagi. Gitu. Di Arafah pertemuan ulama, di Mina pertemuan ulama. Kemudian di mana saja tuh? Kalau misalnya kita dengan Al-Habib Umar haji, Masya Allah. Ulama dari timur, dari barat, utara, selatan itu hadir. Saya ingat tahun 2000 dan 2001. 2000 dan 2001. Itu haji saya dari Hadramaut 2000 dan 2001 atau 2001 2002. Itu sebahagian mengikut dengan Al-Habib Umar. Jadi di sisi haji itu ilmu semuanya. Kajian lagi kajian. Coba kalau misalnya nggak berjumpa dengan ulama,
Dia tidur di hotel, habis hotel ngopi, kemudian jalan-jalan, kemudian jajan-jajan, betul gak? Tapi kalau misalnya tuh dia haji dengan ulama, waduh, hajinya dapat, ilmunya dapat, sanadnya dapat, kekuatan ilmu otomatis. Karena orang yang kalau misalnya dekat dengan ulama, dia bakal man aradal murafaqah fa'alaihi bil muwafaqah. Iya kan? Gimana jenderal? Man aradal murafaqah fa'alaihi bil muwafaqah. Kalau orang yang mau bersama, man aradal murafaqah, barang siapa orang yang mau bersama dengan ulama, mau bersama dengan ulama, fa'alaihi man aradal murafaqah fa'alaihi bil muwafaqah. Orang yang selalu mau bersama dengan Nabi, mau bersama dengan wali, dengan ulama, berarti dia harus ngikutin. Nah, ngikutin gimana? Di mana ada perjalanan mereka ikut. Sampai haji pun, di tengah-tengah haji mereka ngaji, Masya Allah. Sementara orang di tengah-tengah haji jalan-jalan. Betul kan? Beli ini, beli itu. Beli ini, beli itu. Selfie dan selfie. Selfie ke sana, ke sini, selfie ke sini. Dia nggak tahu di situ ada pusatnya keilmuan. Dia nggak tahu bahwa di situ banyaknya kutub, banyaknya di situ para aulia, para waliullah berkumpul dalam suasana Arafah, dalam suasana haji. Allahu Akbar. Makanya kalau kita mau dekat dengan Nabi, ikutin ahli warisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikutin mereka para ulama-ulama saleh. Kalau orang udah selalu bersama dengan ulama, dimanapun dia berada, insya Allah dia diberikan taufik oleh Allah bersama dengan ulama. Amin. Al-Habib Umar berkata, kalau orang yang hatinya dengan ulama, dimanapun dia nggak bakal ngelihat musuh. Walaupun dia di negara kafir, dia nggak pernah berjumpa dengan musuh. Yang dia lihat orang-orang baik. Kalau dia dekat dengan ulama, ingat, dekatnya itu dia betul-betul dekat dan mengamalkan apa kata ulama. Mengambil ilmunya, kemudian dia ta'zim kepada ulama dan mengamalkan apa yang telah diungkapkan oleh mereka para guru dan para ulama-ulama saleh. Kemanapun yang dia lihat, kemanapun yang dia ikuti, yang dia jumpa adalah ulama pula, orang-orang baik. Dia nggak bakal melihat orang-orang yang nggak benar. Bahkan tuh dimanapun dia berada, di mau pesawat kayak, mau di kereta kayak, di mobil kayak, dimanapun dia nggak bakal melihat orang-orang buruk. Kalau dia meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat. Amin. Penting nih kita. Yang penting kita dekat dengan ulama, istiqamah di Futuh Magharim. Amin. Kita doakan guru-guru kita, Habibana Alwi dan sebagainya. Dimanapun kita berada di bawah panji mereka. Kita berada di bawah panji Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Masin. Mau gak jamaah? Mau gak jamaah? Ngaji rutin. Ngaji rutin, istiqamah. Istiqamah. Ini Masya Allah. Padahal jadwalnya Masya Allah, semua Masya Allah. Tapi Alhamdulillah tetap gitu, Alhamdulillah. Tadi beliau udah bilang Masya Allah, semua Masya Allah. Tetap nebak-nebak juga di sini. Wa aradsa hay'atan yuridu bidzalika wajha Allah kana hajju atyab wa azka wa ajal wa akmal. Dan baginda Rasulullah selalu mengingini dalam hajinya itu ridhonya Allah. Orang yang selalu dalam melakukan ibadah, wabil khusus haji, kalau yang dia cari ridhonya Allah, Allah lagi Allah, Allah lagi Allah, Allah lagi Allah. Allah, lihat. Bukan harta, bukan tahta, bukan harta, tahta, wanita. Tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka indah, suci, agung, akmal. Akmal artinya apa? Sempurna. Ada jamal. Jamal itu indah. Ada kamal, sempurna. Kalau dia udah jamal juga, akmal juga, berarti sempurna. Amin. Ini baru jamal, habis jamal, akmal. Amin. Jamal wa kamal, insyaallah sempurna, insyaallah. Wallahu a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا